Selamat malam pendengar Pesona Bali, disiarkan langsung dari Jalan Pulau Menyangan, BTN Banyuwangi Indah, 47 Singaraja, dan dipancarkan di 103,5 FM Radio Pesona Bali, Jalan Purutaman, Desa Pemulon, Grogak, Buleleng, Bali. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan, selamat jumpa kembali di ajang acara Membangun Citra Hindu. Sebentar topiknya akan disampaikan oleh Pak Wayan Sujen nih, ya. Seperti biasa narasumber kami di acara Membangun Citra Hindu di setiap hari Sabtu kalau memang Pak Suje ada waktu. Kalau nggak ada waktu izin gitu ya. Ingat Pak Wayan, silakan. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam, Om Swastiastu, Pak Jero. Demikian juga ada pendengar dan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang ada di rumah yang mendengarkan suara kami. Sebentar, tema yang akan kita angkat itu adalah berkaitan dengan menjaga keajegan Bali. Iya. Sebelum tema ini akan kita bicarakan, Pak Jero, mari kita awali dengan menyampaikan doa seperti biasa yang saya ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad. Kita akan awali dengan Om Karam 3 kali. Asyadoma Sadgamaya Dhammasuma Jyotir Gamaya Mrityurma Amrita Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan Diri-Mu. Ini silakan Pak Wayan ya menyampaikan dengan topik yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan pendengar Pesona Bali yang berada di rumah ataupun yang menyaksikan live streaming kami ya bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak Wayan ya. Oke, Pak Jero, kita mengetahui hari ini pembukaan Pesta Kesenian Bali di Denpasar ya Pak ya. Dan itu dilakukan oleh Bapak Presiden dan itu berkaitan dengan kesenian. Dan tema yang saya angkat pada hari ini itu tampaknya lebih luas dan dulu sangat sering dibicarakan tentang keajegan Bali. Namun kata keajegan itu kan tidak cukup kita slogankan pada saat itu dan kemudian menghilang berikutnya. Maka pada saat ini izinkanlah saya untuk membicarakan menjaga keajegan Bali. Berkaitan dengan menjaga keajegan Bali ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dulu berkaitan tentang apa sesungguhnya yang kita maksudkan dengan Bali di sini. Bali itu jelas tidak dipandang hanya semata-mata sebagai sebuah pulau yang terletak di sebelah timur dari Pulau Jawa dan di sebelah barat dari Pulau Lombok gitu. Tapi kita akan memandang Bali ini adalah sebagai sebuah sistem. Nah, sebagai orang kimia, kalau saya bicara tentang sistem, itu ada 3 hal yang perlu kita pikirkan dan sebentar kita akan jadikan ruang diskusi bersama-sama. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan Sari Rening Pulau Bali yang merupakan wadah Pulau Bali ini, dan tentu yang saya maksudkan di situ adalah wilayah yang kita labelkan sebagai wilayah Bali ini. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita ingin menjaga keajegan Bali itu, jangan sampai Pulau Bali yang luasnya sekitar 5 km persegi atau berapa itu saya kurang hafal, yang jelas dia akan memiliki wilayah yang dari tahun ke tahun bisa jadi akan semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena kita ketahui dengan pemanasan global sekarang ini terjadi pencairan es di kedua kutub bumi,
maka permukaan air laut itu akan menjadi semakin naik. Dan naiknya permukaan air laut itu tentu akan menyebabkan Pulau Bali ini semakin lama akan menjadi semakin menyempit. Itu yang perlu kita pikirkan pertama. Terus yang kedua, itulah berkaitan dengan Prana. Prana itu yang dimaksudkan adalah masyarakat Krama Bali itu sendiri. Nah, yang perlu kita pikirkan sekitar tahun 1961 itu jumlah penduduk Bali kan cuma 1,78 juta. Itu data yang saya temukan. Dan sekarang tahun 2019 ini jumlah penduduk Bali itu diperkirakan 4,3 juta. Berarti terjadi jumlah penduduk yang sedemikian besar dengan peningkatan kalau tidak salah sekitar 1,54%. Itu jumlah penduduk Bali yang terus bertambah. Sementara yang namanya luas Pulau Balinya seperti saya sampaikan tadi tidak bertambah gitu. Itu akan menyebabkan orang-orang yang ada di Bali ini semakin lama akan menyebabkan ruang gerak kita akan menjadi semakin berkurang. Nah, yang menarik berikutnya untuk kita pikirkan adalah bahwa perubahan dari jumlah penduduk yang bertambah itu, proporsi dari orang Bali asli dan khususnya yang beragama Hindu itu justru semakin menurun gitu. Saya punya catatan berkaitan dengan sebelum reformasi itu jumlah umat Hindu ada 93% di Bali. Maka benar-benar dipandang sebagai mayoritas umat yang ada di Bali itu adalah umat Hindu. Terus berikutnya apa yang terjadi sekarang ini? Banyak data yang menyampaikan bahwa jumlah umat Hindu di Bali sekarang cuma 67% gitu. Nah, kalau jumlah umat Hindunya yang 67% ini, kira-kira ke depan masih bisa nggak kita menjaga Bali ini, khususnya kebudayaan Balinya? Dan kalau kita perhatikan lagi, kenapa terjadi ketimpangan kalau kita perhatikan dibandingkan sebelumnya? Mari kita perhatikan dulu perkembangan jumlah umat Hindu yang ada di Bali ini. Kalau kita lihat, yang namanya pertumbuhan, itu kan ada dua hal. Yang pertama adalah tentu secara alami berkaitan dengan kelahiran. Dan kita tahu bahwa dengan kesejahteraan yang semakin meningkat, kesehatan yang semakin membaik, maka jumlah orang yang terlahir itu akan lebih banyak yang bisa bertahan untuk hidupnya. Angka kelahiran di Bali tahun 1971 itu adalah 5,96%. Terus tahun 2017, 2 tahun yang lalu, itu sekitar 2,1%. Nah, berarti yang namanya angka kelahiran di Bali itu semakin berkurang. Tentu kalau kita lihat, ini penyebabnya berarti diantaranya kan KB di Bali ini sukses. Tetapi yang berikutnya juga perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan migrasi. Yang dimaksudkan adalah jumlah penduduk yang keluar masuk Bali itu. Ternyata apa yang terjadi? Berkaitan dengan migrasi, saya dapat catatan ternyata migrasinya surplus untuk Bali ini. Yang saya maksudkan dengan surplus adalah jumlah orang yang datang ke Bali itu ternyata jauh melebihi jumlah orang Bali yang keluar mencari pekerjaan. Dan itu surplusnya sekitar 89.000 katanya. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa orang suka datang ke Bali ini? Memang berbagai pertimbangan. Yang pertama, bagaimanapun terjadi gejolak, misalnya di pulau-pulau yang lain, ternyata Bali ini bisa menjaga yang namanya keamanan dan kenyamanan. Dan orang sekarang kan dia selalu ingin hidup dengan dua hal ini, yaitu aman dan kemudian nyaman gitu. Dan berikutnya lagi, para pendatang yang ke Bali ini tampaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Mungkin kita sudah menjadi rahasia umum di Bali ini. Kalau sudah musim menjelang Lebaran gitu, ternyata Denpasar itu bisa sampai kosong gitu. Dalam artian apa? Mereka pulang kampung mudik gitu kan. Jadi mereka balik, dan saking ramahnya beberapa
kabupaten, khususnya Tabanan gitu, itu kan selalu menyediakan ada yang namanya pemberangkatan gratis gitu kan, angkutan gratis untuk pulang ke Jawa gitu. Nah mereka pulang ke Jawa. Berikutnya datanya gimana gitu. Ini yang menarik, ternyata berbagai informasi saya dapatkan bahwa banyak mereka datang ke Bali ini justru masih mencari pekerjaan gitu. Nah mencari pekerjaan, ada juga yang mengaku adalah ikut keluarga. Itu akibatnya apa? Antara yang pulangnya itu dengan yang datangnya ke Bali itu justru adalah tidak berimbang gitu. Yang sering dikatakan kan pulang 1 datang 3 gitu. Akhirnya apa? Terjadilah terus di Bali ini jumlah penduduk yang semakin bertambah, yang berasal dari pulau-pulau, terutama kalau saya perhatikan itu adalah dari Jawa utuh itu, dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Berikutnya yang ke timur, Lombok, Nusa Tenggara itu. Dan dari yang daerah-daerah lain juga akan mencoba penghidupan di tanah Bali ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Permasalahan di Bali ini, karena yang namanya Indonesia, semua orang bisa hidup di daerah mana asal memenuhi persyaratan. Maka terakhir muncul sebuah pandangan gitu. Bagaimana kalau KB Balinya diterapkan lagi. Nah, saya bukan orang yang dalam posisi setuju dengan tidak setuju, walaupun saya rasanya agak was-was. Saya berpikir justru tidak bijak kalau ingin mengimbangi antara orang yang datang dari luar Bali supaya jumlah bisa berimbang ke persentase seperti semula dengan memperbanyak anak. Ya, kehidupan kita kan tidak cukup memberikan makan. Masih banyak permasalahan berkaitan dengan pendidikan. Dan belum lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pulau Bali ini kan tidak akan semakin meluas gitu. Nanti semakin padat penduduknya, maka permasalahannya juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, bagi siapapun yang punya kuasa, sesungguhnya yang perlu dipikirkan sekarang di tanah Bali ini adalah adanya regulasi. Bagaimana pengaturan orang yang datang ke Bali ini mestinya adalah orang yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh tanah Bali ini. Jangan sampai orang datang ke Bali justru adalah akan membuat permasalahan di Bali ini. Maka itulah yang saya sampaikan berkaitan dengan Prana Pulina Bali itu adalah masyarakat Bali yang memang memiliki budaya kearifan lokal yang diturunkan secara turun-temurun di tanah Bali ini, sehingga Bali ini menjadi nyaman untuk ditempati. Dan berikutnya yang ketiga adalah Atmaning Pulina Bali. Atmaning Pulina Bali itu adalah agama Hindu. Nah, kalau saya bicarakan tentang agama Hindu sebagai jiwanya dari tanah Bali ini, tentu kalau misalnya penganut Hindu yang ada di Bali semakin berkurang gitu, barangkali permasalahan kita ke depan, kita tidak akan bisa lagi membanggakan Bali seperti yang saat ini. Atau setidaknya Bali yang seperti sebelumnya, yang menjadi katakanlah destinasi wisata yang membuat orang gemar datang ke Bali ini. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai, supaya kita bisa mengajarkan Bali itu, dan tepatnya kalau kita mengajarkan budaya Bali, tampaknya pemerintah termasuk juga pemerintah pusat ini bisa menjaga supaya perbandingan penduduk yang ada di Bali ini jangan sampai nanti mendekati ke 50%. Sebab kalau sampai 50%, yang pertama, untuk mengajarkan budaya Bali dan kemudian agama Hindu itu tidak akan kuat. Mengapa demikian? Karena budaya itu perlu pendukung. Dan kita bisa belajar banyak, misalnya saya sering memberikan contoh di ruang ini, susah mengajarkan budaya Betawi di Jakarta. Kenapa? Karena orang-orang Betawi itu tidak memiliki lagi tanahnya, budayanya juga dia susah kembangkan. Jangan sampai hal itulah yang akan terjadi lagi di tanah Bali ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai, tampaknya ke depan itu harus ada
Apakah berkaitan dengan sistem pendanaan gitu misalnya. Kita mesti memiliki dana abadi untuk menjaga kebudayaan Bali ini. Dan saya pikirkan bagi daerah-daerah khususnya pemuda yang memiliki penghasilan yang besar, dan mungkin saya langsung katakan misalnya seperti Badung itu, tolonglah ke depan ini perlu kita berinvestasi, di mana investasinya adalah berkaitan untuk menjaga keajegan budaya Bali ini. Jangan sampai memiliki uang besar tetapi justru adalah dihabiskan pada saat itu juga. Itu yang saya pikirkan ke depan, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai. Bagaimana kita bisa menjaga Pulau Bali ini dengan intinya adalah agama Hindu. Dan dalam inti agama Hindu ini kita harus tahu esensi Hindu itu apa gitu. Karena kecenderungan yang terjadi sekarang ini, orang-orang Bali yang beragama Hindu itu, kalau saya pikirkan, sering sekali kita memiliki toleransi yang besar sekali keluar. Namun sayangnya toleransi itu adalah kurang garansi. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Dan berikutnya, kita terlalu ketat ke dalam gitu. Kalau mungkin orang Bali bilang kan, longgarnya keluar tapi ketatnya ke dalam gitu. Dengan kondisi seperti itu juga menjadi daya tarik mengapa orang luar suka datang ke Bali ini. Nah, kenapa? Karena nyaman sekali lagi hidup di Bali ini gitu kan. Tetapi sungguh sangat tidak nyaman justru yang terjadi adalah pada orang Bali itu sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan, berbagai pertentangan ada di Bali ini ke dalam. Makanya di dalam ini persatuan kita sering dibilang seperti persatuannya apa itu namanya ya, yang di luarnya kelihatan segini bagus sekali, tapi di dalamnya justru kita mengalami kehancuran. Sapi. Ya, kayak sapi mungkin. Dan jarang yang seperti itulah. Tapi itu kan kritik buat kita, jangan dianggap kritik keluar. Artinya Bapak Ibu dan saudaraku, mari kita melihat esensi itu adalah esensi Hindu, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita mempertentangkan berbagai soro. Di Bali itu berulang-ulang terjadi, di mana antara soro satu dengan soro yang satunya, atau antar soro sendiri terjadi perpecahan. Belum lagi berkaitan ini Bali, misalnya agama Hindu Bali melawan agama Hindu India dan seterusnya. Kalau seperti itu cara kita berpikir, maka kita akan hancur ke dalam. Dan kalau sudah seperti itu, kita akan terkubur bersama-sama. Maka saya ingin menyampaikan, jangan kita mencari slogan masa lalu. Kalau slogan masa lalu kan begini, kita bisa bersatu manakala musuh bersama punya gitu. Jangan sampai kita memandang orang luar sebagai musuh. Jangan seperti itu. Itu adalah saudara kita. Kita juga punya konsep Aditi Dewa Bawa, yang artinya adalah memperlakukan orang tamu sebagai orang yang harus dihormati, manakala tamu itu juga menghormati kita, kan itu. Terus yang pertama, di dalam kita harus menjaga, sekarang kita harus punya yang namanya rasa solidaritas kehinduan kita, atau solidaritas kebalian kita dengan mengembangkan cinta kasih sayang. Itulah yang sangat penting untuk kita jaga ke depan. Jadinya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, jika kita ingin menjaga Bali ini sebagai sebuah sistem, jangan dilupakan. Yang pertama, tanah Bali ini mesti tetap kita yang memiliki otoritasnya, kita yang memiliki kuasa atas tanah Bali ini. Terus yang kedua adalah bagaimana orang-orang Bali itu bisa bersatu dengan yang lainnya, tidak banyak meninggalkan Bali ini, bisa menjaga komposisi supaya kita tetap ada di mayoritas. Karena kalau tanpa itu kita tidak akan bisa mengembangkan budaya, karena budaya itu perlu pendukung, dan budaya Bali yang menyebabkan kita menjadi dikenal oleh orang luar. Dan berikutnya adalah berkaitan dengan inti Atmaning Puliro Bali, itu adalah agama Hindu. Agama Hindu ini tidak cukup dislogankan, tidak cukup dengan diupacarakan, tetapi justru adalah mesti kita hayati, mesti kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Pak Jero sebagai pengantar kita pada pertemuan pada malam ini. Barangkali Pak Jero, Pak Nengah, ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Wen ya. Pak Wen tadi sudah menyampaikan banyak hal ya yang disampaikan, karena di Hindu itu kalau sudah ada upacara atau hari raya di Hindu itu
terutama di Pulau Bali itu sedikit orangnya ya. Sedikit orangnya. Setelah selesai hari raya berbondong-bondong lagi Pak ya. Keluar satu, datangnya 2, datangnya 3, begitu Pak. Gitu Pak, Ngayak. Ya. Perlu mungkin Pak Nengah bisa menyampaikan atau saran gimana Pak Nengah? Ya, bagaimana? Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Nengah. Sebenarnya Pak niki judul Pak Wayan ini mempertahankan ngajak Bali kan itu Pak ya. Iya. Saya sudah kemanapun saya pergi saya bawakan ini Pak. Saya bicara dengan supir, ojek, pengusaha, bagaimana menyongsong masa depan kita supaya lebih bagus kan. Tetapi kan persoalannya kayak tadi Pak Wayan. Secara singkat sudah jelas mempertahankan ngajak Bali itu kan mesti kita mendominasi. Orang Bali khususnya itu bukan fanatik, tetapi kita tetap harus mayoritas. Dengan begitu kita akan bisa terus mempertahankan budaya, adat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan agama kan begitu. Nah sekarang faktanya kan begitu Pak Wayan. Sekarang contoh nyata aja belum kering Lebaran misalnya. Saya yang hilir mudik ke Denpasar, saya betul-betul sepi kota Denpasar. Saya biasanya cari makan memang di tempat Jawa karena makanannya manis. Tapi sekarang saya kesusahan Pak. Semua orang merasa tergantung begitu. Berarti pengusaha perut Bali, pengusaha kita di Bali itu belum merambah kepada dagangan-dagangan yang begitu Pak. Itu pertama itu fakta itu. Baik di terminal Ubung, Batu Bulan dan sebagainya. Saya amati terus Pak. Karena saya setiap minggu mengadakan penelitian seperti begitu. Nah oleh karena itu Pak, bagaimana caranya semua lembaga yang punya kompeten untuk itu Pak mempunyai kekuasaan, apakah itu Pemda, apakah itu Parisade, apakah itu Banjar Pakraman, Desa Pakraman, itu sebetulnya melakukan sesuatu yang disebut integrasi kolaborasi Pak, sehingga dengan secara bersama bisa mempertahankan bahkan mengembangkan kan begitu Pak. Tapi yang fakta sekarang sebaliknya secara intern Pak. Sekali lagi kalau saya berbicara ini bukan kita, saudara kita semua warga negara Indonesia, Wasudewa Kutumbakam Pak. Tetapi kita harus tetap meningkatkan persaudaraan kita di dalam. Kalau persaudaraan kita di dalam yang hancur bagaimana Pak? Misalnya kayak tadi kesepekan merajalela, upacara yang terlalu berat, orang tidak boleh ngubur Pak, dan sebagainya. Sora sama sora beranteman. Bagaimana lalu kita bisa bertahan Pak? Katanya adat dan budaya itu rohnya Hindu, tetapi kok pelaksanaannya begitu. Nah ini yang perlu sangat dipikirkan Pak, bagaimana caranya mengembangkan itu. Mestinya secara Pak, intelektual Pak. Misalnya lembaga-lembaga universitas atau apapun juga namanya, terutama pendidikan tinggi itu Pak. Survei harus, penelitian harus dilakukan Pak. Misalnya tentang kependudukan Pak. Itu harus survei dari penelitian kehinduan itu, pendidikan tinggi itu harus menjadi sponsor Pak. Bagaimana bisa menyimpulkan berapa orang Bali Hindu yang keluar, berapa orang Hindu Bali yang datang yang masuk. Bagaimana KB di Bali sukses. Nah sekarang apakah perlu diperdayakan? Bagaimana kan harus ada solusi Pak. Nah sekarang yang saya sangat tidak inginkan Pak, saya memberikan saran kepada siapapun saja, jangan elit ampura ini, saya memberikan masukan bukan mengkritik karena saya tidak senang, tidak. Supaya elit yang sudah mempunyai kekuasaan untuk sekarang ini Pak, apakah di Pemda, provinsi, adat, jangan keenakan dengan menikmati hasilnya yang sekarang. Sebab jangan lupa untuk masa depannya bagaimana. Kan ini yang sangat vital sekali Pak. Salah satu contoh Pak, saya bilangin. Seperti saya, Desa Tegalida Karangasem Pak. Saya selalu mengatakan di rumah saya, berapa banyak kita keramat di Tegalida ini yang memberi tanah ke kampung Muslim. Satu pun tidak ada Pak. Tetapi sebaliknya berapa yang menjual tanah kita ke kampung Muslim. Jor-joran, termasuk saya dalam kepepet membayar hutang. Dan akhir-akhir ini saya jual itu juga. Padahal saya jual sama teman Bali, tetapi ternyata teman Bali itu jual lagi kepada sama saja. Nah, di situ letak persoalan kita. Tetapi yang sangat paling penting bawahnya,
yang saya dapat diskusikan adalah dengan yang dari Panji, Pak. Karena dia punya ada keluarga pesiar, ada yang meninggal. Nah, di sini selalu ada persoalan. Padahal kewajiban dia sebagai di luar sudah semua dipenuhi, Pak. Bagaimana caranya? Jadi kalau tidak mau kan ini menjadi image tidak bagus, Pak. Sebab ini teori ini semua sudah diketahui oleh non-Hindu, Pak. Nah begitu juga kawin. Bagaimana? Kalau sudah diajak baik tidak mau, lalu dibuang anaknya. Misalnya cewek dokter Bali, dibuang. Gimana, Pak? Dokter dibuang ini. Terus tidak boleh kubur dan sebagainya. Bagaimana sakitnya orang Bali ini, Pak? Terutama bagi yang menengah ke bawah, yang sama sekali tidak mampu. Nah ini jangan dijadikan objek. Salah satu contoh saya bilangin, Pak. Ya saya secara mendasar, Pak, saya katakan. Dande Paruman di Banjar atau di mana, Pak? Antara ABC kan sama semua, Pak. Tidak pernah memperhitungkan jabatan orang. Apakah dia bupati, sekretaris. Sama saja. Ternyata orang tukang yang tidak punya penghasilan pun dendanya sama, Pak. Bayangin kalau orang yang bekerja sebagai buruh harus hadir terus-menerus, kalau tidak datang dana denda, di mana dia cari uang, Pak? Kalau dia datang juga dia tidak bekerja, bagaimana menghidupi suami istri? Di mana letak keadilan yang begitu sesama kerabu Bali Hindu, Pak? Ini kan walau itu kan adat yang dibuat bersama, Pak. Saya bilang di Banjar saya di desa begitu, Pak. Nah sayangnya, Pak, banyak yang sudah mau mengerti. Nah ini elitnya yang perlu berbicara begitu, Pak. Kan begitu, Pak. Dan nah udah sementara begitu dulu, Pak Wayan. Sok semua. Ini nih ke Pak Wayan nih, pertanyaan dari pendengar nih ke masukan istilahnya. Nah, ini malam ini kan hanya cuman diskusi saja, Pak ya. Cuman diskusi saja. Silakan Pak Wayan, mungkin yang perlu disampaikan sama ya teman-teman di radio atau yang mendengarkan pada malam hari ini. Silakan Pak Wayan ya. Sambil diskusi Pak Wayan ya. Ini dia akan berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dengar tadi. Dan saya yakin tidak Pak Dengar saja yang merasakan seperti itu gitu. Banyak sekali keluhan, masukan yang disampaikan juga kepada saya, karena saya sebagai seorang penceramah yang sering datang ke desa gitu Pak Dengar. Tampaknya hal-hal yang seperti itulah yang muncul gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat Bali ini ke depan, supaya Bali ini bisa ajak, itu tentu kita harus mandiri kan. Mandiri dari sisi apa? Yang pertama tentu adalah dari sisi ekonomi. Karena saya masih ingat dengan nasihat dari Resi Chanakya. Resi Chanakya itu menyampaikan bahwa sebuah keyakinan agama di dalamnya itu hanya bisa kita pertahankan manakala masyarakatnya itu secara ekonomi dia terpenuhi. Sebab kalau ekonomi kita kurang, makan juga tidak, bagaimana masyarakat itu akan bisa mempertahankan agamanya? Itu kan sudah terbukti pada zaman Gunung Agung meletus tahun 63 katanya, yang namanya proses misionaris di Bali ini kan, yang pindah kemudian menjadi penganut Kristiani. Itu ujung awalnya adalah dari masyarakat yang menderita. Karena ada 3 metode disampaikan kan, metode elektiko kalau nggak salah di Kristiani yang dia pahami. Yang pertama, kenali dulu apa permasalahannya, sudah itu bantu dia, dan terakhirnya begitu mengucapkan terima kasih, maka diarahkanlah untuk keyakinan lain. Dalam artian adalah keyakinan dari orang yang memberikan bantuan itu. Berarti gimana? Supaya kita bisa mempertahankan yang namanya Ajak Bali ini, secara ekonomi kita harus mandiri. Tapi kenyataannya orang Bali ini secara ekonomi kalau saya perhatikan, kita masih banyak di antara kita ini menjadi orang-orang yang priayi gitu. Priayi yang saya maksudkan adalah menganggap beberapa pekerjaan itu remeh gitu loh Pak. Karena kita berdarah biru mungkin semuanya. Sehingga katakanlah seperti tempe dan tahu itu kan pasti dibuat oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa. Sehingga selama katakanlah mereka mudik itu, tempe dan tahu bisa tidak ada di pasaran gitu. Sedangkan membuat tempe dan tahu, saya sebagai orang kimia itu pekerjaan yang mudah sebenarnya. Tetapi begitu kita ajak kepada teman-teman untuk buat tempe tahu, pekerjaan lain yang dia inginkan. Lebih baik dari kerja dan pasar. Itu yang akhir ujungnya tidak ada yang mau mengolah berkaitan dengan hal itu.
Jadinya ini yang perlu kita pikirkan. Kita jangan sampai membedakan orang itu berdasarkan pekerjaannya. Ingat bahwa kita menjadi besar itu kan di tempat kerja kita. Apapun pekerjaan kalau kita geluti, maka kita akan menjadi sukses dan bisa jadi besar di tempat itu. Ini yang saya gimana ya? Karena dari tahun ke tahun kan juga terjadi ini. Dari tahun 2005 kita membangun Citra Hindu di Radio Pesona Bali ini. Setiap tahun kita menemukan fenomena yang sama. Jadinya kita ditinggal kosong begitu kan. Dan kemudian selama mereka pergi tidak ada yang menggantikan gitu kan. Kalau orang Bali punya jengah kan, pada saat itu semestinya dia jualan gitu. Malah kalau mereka yang jadi kita, kalau saya balikkan Pak, andai kan mereka yang jadi kita, maka begitu kosong pada saat itu pasti akan diisi. Begitu datangnya pasti juga sudah tidak punya tempat lagi, karena semua sudah terisi gitu kan. Nah inilah memang kekurangan apa ya, betul-betul kita kurang peka terhadap permasalahan ini. Dan kita tidak bisa belajar dari masa lalu. Itu yang saya pikirkan. Maka katakanlah para entrepreneur di Bali ini barangkali perlu menggarap berkaitan dengan kebutuhan hidup bersama kita gitu. Kebutuhan hidup yang saya maksudkan kan berkaitan dengan hal itu. Tempe tahu diantaranya. Terus juga selama yang namanya musim lebaran, kita katakanlah di daerah Buleleng ini Pak, ini kan banyak pasokan kita dari barat gitu kan. Terjadilah lonjakan di Bali ini, harga menjadi mahal itu. Itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Termasuk juga para elit yang sekarang ini yang lagi berkuasa. Tolong kita ingat bersama bahwa di antara katakanlah kebutuhan kita, sesungguhnya orang yang sudah sampai di tahap elit, terutama adalah di elit bagian politik itu kan kehidupan yang dicita-citakan sebenarnya. Mengapa? Karena bisa mengaktualisasi diri dengan menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, yang dimiliki oleh negara. Tampaknya perlu dipergunakan untuk membangun SDM. Ini yang saya ingin sampaikan. Tolong SDM Bali, SDM Hindu itulah yang perlu dibangun. Sehingga mereka kelak menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas, yang mampu menjawab tantangan zamannya itu. Nah, yang terjadi sekarang ini lagi apa gitu kan? Dengan munculnya bukan jangan nanti disalah tafsirkan pemikiran saya. Sekarang kan muncul Bapak rumah-rumah rumah-rumah yang disubsidi, rumah-rumah murah. Coba lihat itu, yang membeli kira-kira siapa gitu. Nah, jangan-jangan yang semakin muncul adalah orang luar gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang ke depan kita bisa harapkan gitu kan? Ini barangkali yang perlu kita pikirkan untuk menjaga budaya. Itu perlu mempertahankan mayoritas. Dengan semangat juga kita memiliki sebagai mayoritas juga mengayomi, yaitu mengayomi saudara-saudara kita yang menjadi minoritas di Bali ini. Jangan sampai juga yang minoritas di luar orang Bali itu justru arogan. Kan ini yang menjadi permasalahan. Sehingga beberapa katakanlah perpecahan misalnya terjadi di Denpasar kan hal yang seperti itu. Nah berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dengar tadi. Bagaimana kondisi kita ke dalam kaitan adalah agama Hindu. Saya harus katakan sekarang agama Hindu yang kita miliki ini baru berhasil kita lakukan di tingkat ritual. Tetapi belum mampu kita menggali nilai-nilai yang biasa dikenal sebagai nilai spiritual dari agama Hindu itu untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup keseharian kita. Dan kita harus menyadari sesungguhnya agama itu pentingnya kan diambek. Karena kalau kita ikuti di Lontar Sundari Game, yang namanya agama itu mulai dari igame, idep. Itu adalah berkaitan dengan tatuanya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Ternyata orang Bali kan tidak suka membaca tatuanya. Kalau terjadi diskusi sekarang di media sosial yang ada gitu, media sosial itu juga aneh. Diskusinya tidak mengacu kepada tatu. Nah kadang-kadang malah ada orang serius itu justru adalah orang beleleng, meboye yang muncul. Ini yang terjadi.
Terus berikutnya adalah berkaitan dengan ugama, ulah, upacara. Nah, di upacara itulah tenaga kita terlalu banyak. Dan perlu dipikirkan bahwa itu kan baru pada tahap simbolik yang terjadi. Dan terakhir, barulah kita akan berjuka agama sebagai ambek sebagai perilaku. Karena orang beragama apa sesungguhnya kan dilihat dari perilakunya. Ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai. Jangan sampai kita melabel diri bahwa agama Hindu penuh dengan toleransi, penuh dengan kasih sayang, Wasudewa Kutumbakam, semua bersaudara. Semua itu baru di tingkat teori gitu kan. Prakteknya yang terjadi di masyarakat justru adalah semua dipandang sama. Dipandang samanya begini Pak Dengar. Bisa jadi sekarang orangnya dari Kelungkung itu misalnya, terus tinggalnya misalnya di Singaraja, katakanlah kayak saya yang berdesa Pekeraman di Kelungkung. Coba bayangkan, setiap saat kalau ada kegiatan itu harus ada. Hanya pilihannya gimana? Saya ingin menjadi sebagai kerama desa Pekeraman atau desa adat yang baik, atau sebagai abdi negara yang baik. Nah sekarang ini kita harus hadir setiap saat, katakanlah cap jempolnya ini kan harus hadir di tempat kerja. Ini permasalahan bagi kita. Kalau begini permasalahannya, bisa jadi pernah disampaikan kepada saya, jangankan setelah mati, katanya kan kalau mati susah di Bali, hidup di Bali juga susah gitu. Nah yang seperti itulah yang merasakan susah hidup di Bali itu bukan saudara-saudara kita yang dari luar itu Bapak, yang dia nyaman hidup di Bali. Kita yang susah. Kenapa? Karena manajemen kita berkaitan dengan desa Pekeraman itu atau desa adat itu yang masih ngadat gitu. Dalam artian belum bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kondisi zaman, tuntutan pada saat ini yang tidak lagi masyarakat agraris yang ngumpul di suatu tempat, tetapi kita sudah menyebar. Dan orang Bali ini kalau memang ingin maju kan memang harus menyebar. Itu yang perlu kita pikirkan. Semuanya dipakai dengan diratakan. Mau miskin, mau kaya, katakan bos besar, kalau tidak ada, ya sekian dendanya. Ini keadilan yang komutatif, Pak. Keadilan yang komutatif itu justru sangat tidak adil bagi mereka yang ada pada ekonomi yang lemah. Ini yang perlu kita pikirkan. Katanya Bali dikelola dengan ngaya. Terus ngayahnya di mana itu? Kan jangan sampai dia ngayah bayar, tetapi anaknya di rumah layak. Kan ini yang kalau di bahasa Bali kan ini payah kita jadi umat Hindu di Bali ini. Maka ke depan Bapak Ibu dan Saudaraku, tampaknya inilah yang perlu kita pikirkan. Coba kita lihat berbagai, saya memperhatikan desa-desa yang berhasil mengelola aset yang dia miliki, sudah sampai tidak perlu urunan lagi pandangan. Saya tidak enak kan kalau menyebut desa yang mana. Mereka tidak perlu lagi urunan. Kenapa? Karena lewat pajak yang dia dapatkan dari desa itu, apalagi sekarang itu kan perkembangan ekonomi itu masuk kan. Akhirnya apa? Sudah tidak perlu lagi ngayah. Justru yang ngaturan ayah itu pulangnya dapat. Itu dia dapat, ya sudah dikasih gitu. Kenapa? Karena dia ngayah kemudian dapat lungsuran. Kalau jelek bilang saya digaji itu kan tidak nyaman nih. Dia dapat paice kayak seperti itu. Sehingga warga yang datang di mana? Tinggal ngaturan bakti. Maka sebagai orang-orang yang katakanlah kita kan tidak mungkin akan melupakan tanah kelahiran kita. Datangnya hanya kupang bakti dan berikutnya kalau punya dana kan bisa juga di situ melakukan punya gitu kan. Kalau punya ini dikelola dengan sebaik-baiknya, saya yakin ke depan ini kita akan bisa bertahan dengan lebih baik. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa praktek beragama di Bali ini kita tampaknya perlu memiliki dana abadi untuk menjaga kelangsungan budaya, kelangsungan agama, termasuk juga kelangsungan umatnya gitu. Jangan sampai umat kita karena dia terdesak secara ekonomi akhirnya ya pindah ke keyakinan lain. Kenapa? Karena lebih gampang ada di luar itu kan, begitu yang sering disampaikan kepada kita. Itu Pak Dengar yang mungkin saya bisa nimbrung bersamanya gitu kan. Bisa lebih sedikit Pak? Nggih, arisan Bapak. Nah, ya lagi saya tambahkan lagi sedikit. Ini kan pendapat saya, saran kan begitu Pak ya.
Jadi sebetulnya Pak tadi sudah membilang ada suatu desa yang sudah lebih kan, jadi tidak perlu harus turunan dan sebagainya. Saya akan bersyukur ikut tes yang begitu kan Pak. Nah cuma yang perlu ditambahkan lagi Pak, supaya dana yang lebih itu Pak diporsikan juga untuk pendidikan Pak. Seberapa persen lah pendidikan yang bisa dibangun untuk itu? Karena kan tanpa pendidikan semuanya nol Pak. Saya lagi Saraswati kan jelas sudah menitahkan itu bahwa itu harus berpendidikan kan begitu Pak. Nah itu harus diberikan juga bagi para elit atau pengusaha yang sudah mapan. Janganlah segan-segan untuk harus tetap memberikan dana ini untuk pendidikan, sehingga bisa di Bali ini terbangun pendidikan keilmuan dari tingkat TK sampai SMP kayak dulu Pak. Karena di sana fondasinya Pak, ini yang masih kurang sekali Pak. Kalau saya di Lombok, pernah di Lombok lama, TK SMP itu sudah banyak yang dari basic Hindu. Itu luar biasa Pak. Bahkan di Jawa juga begitu. Nah kenapa sekarang yang di Bali yang jadi basicnya diharapkan begitu, malah sebaliknya. Ini ada apa Pak? Kan ini, apakah tidak ada pembodohan di sini? Maaf aja Pak, mudah-mudahan tidak terjadi seperti begitu. Ini yang saya harapkan. Nah kemudian ini yang penting saya ingin sampaikan pada Koya Pak, di generasi muda, di intelektual Pak, buat calon-calon mahasiswa yang itu, termasuk saya punya, sudah punya pandangan yang kritis Pak. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan umat lain di dalam bidang pekerjaan? Kalau kita terus begini dengan nada, sudah ada kekhawatiran Pak. Makanya seperti anak saya dan sebagainya sudah mau menyasar pembentukan krematorium itu Pak. Tanpa begitu kita punya basic pendidikan yang tinggi, tidak bisa bersaing menghadapi yang lain. Ini persoalannya bagaimana menyiapkan itu Pak. Maukah dipahami oleh Pemda yang punya elit, Anisado, di sektor pekraman dan sebagainya? Kan begitu Pak. Tanpa itu generasi muda kita dia akan melanjutkan. Kalau tidak disiapkan dari sekarang bagaimana Pak? Ini persoalan yang paling berat yang perlu diketengahi Pak. Jangan sampai seperti data-data saya yang saya sampaikan tadi, jangan terulang. Sehingga kan menjadi permasalahan Pak. Kemarin saya upacara Pak, saya terus aja buka untuk sampling di madrasah itu kalau sudah rapat semua Pak, generasi muda yang sudah baru saja di wisuda arsitek sudah tidak bisa berbicara tingkat ritual Pak. Bahkan Susilo pun diam Pak, seperti siap sampai bayang ini Pak, pendidikannya S1 semua. Saya simpulkan Pak, bahwa dia walaupun dia S1 tapi dia masih minus kerohaniannya. Ini yang sangat kita sayangkan Pak, bagaimana memanfaatkan itu. Nah kalau sekarang itu tidak dibekali, tidak ada kemajuan dinamis, ada Adat, Parisade dan Pemda, ya bagaimana mau mengidolakan, memimpikan kayak tadi Pak, ajak Bali di Bali. Ini persoalan Pak. Nah kira-kira begitu yang saya tambahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Silakan dijawab Pak Wayan. Iya, jadi Pak Dengar terus memberikan masukan pada kita, dan saya sampaikan bahwa saya tidak akan lelah gitu ya Pak untuk menyampaikan ini, karena perubahan itu harus terjadi, begitu saya pikirkan. Bahwa tadi beliau menyampaikan bahwa kalau yang memiliki dana lebih, demikian juga berkaitan dengan pemerintah gitu kan. Sekarang kalau saya perhatikan di Perda Desa Adat gitu Bapak, itu kan sudah sangat didorong supaya namanya desa-desa adat itu membangun yang namanya pasraman. Nah pasraman itu dari katakanlah non formal sampai dengan formal ke depan. Yang perlu dipikirkan Bapak, yang namanya pasraman formal di Bali ini kan nyaris tidak ada Pak. Yang ada itu justru di Jawa gitu kan. Di Bali ini kenapa? Kalau saya perhatikan, kita mestinya sudah saatnya untuk meninggalkan pandangan yang memandang bahwa agama itu tidak penting gitu kan. Banyak orang yang berpikir kan jangan berpikir dulu agama itu adalah pikiran untuk orang tua gitu. Itu kan salah sesungguhnya. Ya kalau umur kita panjang gitu kan, agama itu mesti diberikan justru adalah dari sejak
Malah kalau di Hindu dari sejak dalam kandungan kan, dari kecil dia sudah diajarkan pendidikan agama. Dan enaknya kalau kita di Hindu kan melatih pendidikan agama lebih penekanan pada karakter kan Ika. Kalau pelatihan pada karakter berarti itu sesungguhnya sangat dipentingkan untuk juga menjaga bagaimana kita bisa katakanlah kontribusi terhadap perkembangan negara ini gitu. Maka dari situ saya pikirkan ke depan ini Bapak Ibu dan Saudaraku, mumpung ada kesempatan Perda Desa Adatnya untuk mempersilakan pada kita mengembangkan peseraman. Jangan sampai dana yang diberikan ke desa-desa adat jangan cuma ada digunakan untuk urusan ritual-ritual saja. Kalau dipakai untuk upacara-upacara memang gampang itu memberikan nanti yang namanya pertanggungjawaban gitu kan. Nanti beli Banten semua, beli Banten aja namanya. Terus apa yang terjadi? Nanti lelah umat kita gitu. Yang perlu dibangun adalah sekarang SDM kehinduan itu. Ini yang harus saya sampaikan. Mulailah pandang bahwa yang namanya pengetahuan keagamaan itu penting diajarkan dari kecil. Itu dulu pertama. Biar catur asramanya berjalan dengan baik. Brahmacari yang pertama gitu kan. Bagaimana kita bisa mencari arta dan kama kalau tidak tahu dasar dharma untuk mencarinya? Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Dan berikutnya juga harus dipikirkan, hidup kita ini bukan zaman puputuran yang masih semua namanya keperluan upacara disediakan oleh alam. Waktu nikah kan dengan petunjuk dari Empu Lutuk kita membuat bebantenannya. Kecuali orang malas mungkin zaman itu tidak akan bisa membuat ritual. Kenapa? Karena alam memang sudah menyediakan. Tapi sekarang bagaimana? Alam tidak menyediakan itu. Kita tidak akan datang ke Tegalan, tidak datang ke hutan. Datangnya justru adalah ke pasar gitu. Berarti kalau sudah ke pasar, maka di situ kita perlu uang. Maka dari situlah bagaimana sekarang kita bisa menjaga kompetisi. Karena abad ke-21 ini yang namanya kompetisi itu akan terus-menerus terjadi. Tidak bisa kita beragama Hindu ajak di Bali ini jika manajemen kita masih seperti zaman Pukuturan atau zaman Hangyang Nirarta. Itu tidak bisa. Kita harus sekarang yang namanya Hindu kan mesti menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Waktu desa kalau patra kita udah berbeda gitu. Maka mesti dikelola seperti sekarang ini. Saya berikan contoh begini. Saya katakan pada tanggal 5 dan 6 yang lalu itu saya kebetulan jadi ketua panitia di Sukeduke yang kami buat di bawah Lembaga Peduli Umat Hindu. Itu menyelenggarakan pewintenan dan metatah bersama-sama. Pesertanya itu ada 108. Bayangkan itu kok bisa angka 108 yang keluar. Dan kemudian mendatangkan para pandita. Saya cuma bekerja 3 hari sesungguhnya. Hari yang pertama bersih-bersih tempat. Terus urusan berkaitan dengan dini saya sudah lunas kepada Den Aliksir yang akan luput gitu kan. Dan berikutnya apa yang terjadi? Hari kedua, hari ketiga. Di hari ketiga itu sudah selesai. Ritual pada saat itu sudah bersih langsung tempatnya. Artinya apa? Inilah perlunya kita bermanajemen gitu yang saya maksudkan. Semua orang mesti melakukan pekerjaan sebagai dengan swadharmanya masing-masing. Seksi upacara dia memikirkan upacara saja. Seksi konsumsi memikirkan konsumsi saja. Saya sebagai ketua waktu itu saya mengendalikan semua itu. Ternyata apa yang terjadi? Semua berjalan lancar dengan sebaik-baiknya dan itu adalah tanggal merah gitu. Dan akhirnya apa? Peserta yang mengikuti ini, walaupun saya melabel itu adalah sebagai gratis seperti itu, ternyata apa yang terjadi? Orang yang mempunyai dengan subsidi silang yang saya maksudkan, yang punya itu dia menyampaikan begini, andai kan saya melakukan metatah untuk anak saya yang 3 orang itu Pak, itu 20 juta itu dihabiskan. Sekarang kalau saya mempunyai cuma 1 juta, apa sih artinya itu dia bilang kan? Belum lagi ada teman yang saya sungguh sama sekali tidak punya uang. Tapi yang namanya metatah ini kan kewajiban dari seorang orang tua kepada anaknya. Terus apa saya lakukan? Hanya saya mengatakan Bapak mengupacarai anak tidak
semata-mata dengan uang, Pak. Bapak punya tenaga, gitu kan? Tenaganya yang kemudian dia punyikan. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah pentingnya kita sebagai umat Hindu yang memang mengakui persatuan, harus ada subsidi silang di antara kita. Gitu maksudnya, Pak. Dengan artinya apa? Jangan sampai terlalu berat kita dengan upacara gitu. Upacara inilah yang perlu kita manajemen. Saya mungkin harus garis bawahi. Agama itu untuk manusia. Jangan sampai manusianya yang dipandang untuk agama, gitu yang saya harus katakan. Jadi hadirnya agama adalah supaya manusia bisa berjalan sesuai dengan kebenaran dan kebajikan. Kan itu yang dia inginkan. Jangan sampai manusia ini yang jadi korban untuk agamanya, gitu kan. Saya yakin Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu kok, gitu. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kan ada cinta kasih di antara kita, gitu kan. Mengapa? Karena kita memandang Tuhan sebagai cinta kasih, kasih sayang itu. Maka pendekatan kita juga harusnya adalah penuh dengan kasih sayang, gitu Pak. Nggih, Pak Jero, kira-kira nabi dari saya. Ini semua nih Pak Wen, sampun banyak sekali memberikan informasi kepada umat Hindu yang ada di Bali, terutama pendengar Pesona Bali yang pada malam hari ini mungkin lagi mendengarkan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman atau pendengar Pesona Bali. Silakan kontak di 081 999 306 146. Sebenarnya sih pertanyaan banyak sebenarnya Pak. Yang ingin bertanya gitu ya. Yang ingin bertanya banyak. Cuman kadang-kadang seperti sering dah kita kaji itu malu dia Pak. Tapi bisa disampaikan lewat streaming itu Pak. Bertanyalah dan nanti akan saya jawab. Iya, bertanya di sini bisa juga nanti di streaming ini atau di live video ini silakan komentar di sana. Apapun, nanti silakan. Nanti disampaikan sama Pak Wayan Sujo ya. Nanti di sana dijawab sama Pak Wayan Sujo. Nanti disampaikan dijawab sama Pak Wayan di acara Membangun Citra Hindu di live streamingnya Facebooknya Mahadewi. Ini itu tadi seperti saya bilang tadi, banyak sebenarnya yang ingin bertanya atau berdiskusi pada malam hari ini, tapi jawabannya malu gitu Pak ya. Sampai malu menyampaikan nggak bisa Pak. Artinya begini Bapak Ibu, sampaikan saja pertanyaannya apapun. Betul. Karena dalam pikiran saya tidak ada pertanyaan yang salah kok. Dan kita ini bersaudara, berarti kita mesti menerima semua keadaan kita, gitu kan. Saya pun juga belum tentu kan benar, gitu kan. Karena saya juga belajar walaupun sudah cukup lama membangun Citra Hindu ini kan dari tahun 2005, itu sudah 14 tahun sebenarnya kita. Tapi kita kan semua dalam proses untuk membentuk jati diri kita, gitu Pak. Iya gitu. Silakan jangan malu-malu gitu. Kita istilahnya begini loh Pak ya, kita tukar pikiran gitu Pak ya. Yang mana perlu dibicarakan, yang mana enggak kan itu ada batasnya kan itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita cuma diskusi aja pada malam hari ini. Dan buat Anda yang mungkin mau datang ke radio silahkan ya. Silakan di sini kumpul diskusi ya. Tidak, pintu selalu terbuka gitu ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau diskusi pada malam hari ini ataupun nanti pada Sabtu yang akan datang tentang membangun Citra Hindu gitu Pak Wan ya. Ini Pak Wan ya. Berhubung ini seperti biasa ya. Waktu membatasi untuk kita bertemu pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, poin yang disampaikan sama Pak Wayan tadi mungkin sebelumnya ini tidak ada yang mendengarkan ya. Silakan dulu disampaikan Pak. Untuk menjaga keajegan Bali ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah kita harus bisa tetap menguasai yang namanya tanah Bali, karena itu adalah sebagai sariraning Pulina Bali. Terus yang kedua, yang namanya Prananing Pulina Bali, itu adalah umat Hindu yang ada di Bali ini. Itu karena kalau itu juga bergeser proporsinya, maka susah bagi kita untuk mempertahankan budaya Bali. Dan yang ketiga adalah Atmaning Pulina Bali. Atmaning Pulina Bali itu adalah agama Hindu. Artinya bagaimana ajaran-ajaran kehinduan yang penuh dengan keluhuran, dengan
Satya Dharma, dan kemudian berikutnya ada yang kita kenal sebagai ahimsanya, penuh kasih sayangnya. Itulah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Artinya agama jangan diteorikan, jangan cuma diupacarakan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Itulah yang saya sampaikan supaya mendasari keajakan kita menjaga budaya dan agama Hindu di tanah Bali itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan ya. Sebelum kita berpisah pada malam hari ini, mari kita sama-sama melantunkan doa kepada semua umat dimanapun saat ini sedang berada. Silakan Pak Wayan ya. Jadi Bapak, saya akan lantunkan sebuah doa. Kita sampaikan dengan omkaram. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pasyantu Makasjid Duka Bhavet. Ya Tuhan, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kebajikan dan saling pengertian. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Om Santi, 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 Om. Nanti ini diperbanyak aja Pak. Terima kasih pendengar Pesona Bali, penonton yang pada malam hari ini telah mengikuti live streaming dalam acara Membangun Citra Hindu. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mengikuti acara Membangun Citra Hindu. Mudah-mudahan Sabtu depan kembali kita jumpa di acara yang sama. Membangun Citra Hindu dari Radio Pesona Bali, dan seperti biasa diasuh oleh narasumber kami yaitu Pak Wayan Suje. Terima kasih Pak Wayan nggih. Kiri, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Dengah sampun hadir nggih. Terima kasih, sampai jumpa Sabtu depan dalam acara serta gelombang yang sama.